Halo, selamat siang. Di kesempatan pada hari ini, kita akan belajar mengenai pengenalan SPSS. Jadi, apa itu SPSS? Nah, SPSS ini adalah program untuk analisis statistika. Nah, misalnya kita punya data nih, Nah, data nilai kelas. Nah, data ini dengan SPSS kita bisa melakukan analisis. Misalnya kita mau mencari nilai tertinggi dari satu kelas ini atau nilai tertinggi untuk siswa yang laki-laki atau perempuan begitu. Kita melakukan analisis. Nah, setelah analisis kita dapatkan sebuah informasi. Nah, informasi ini bisa kita sebarluaskan. Misalnya ranking 1 si A, ranking 2 si B gitu. Ataupun nilai tertingginya gitu. Nilai tertinggi dalam matematika si Anu, misalnya si Anu nilai matematikanya lebih tinggi dari si Ana gitu. Jadi tampilan SPSS ini seperti ini. Kotak-kotak gini macam Microsoft Excel. Ada baris dan ada kolom gitu. Nah, ini ada dua tampilan. Pertama ini ada data view. Yang kedua ini ada variable view. Nah, di dalam data view ini, nah di sini kita akan mengisikan datanya. Misalnya ini nama, kolom ini nama, kolom ini umur, kolom ini jenis kelamin, kolom ini nilainya, nilai siswa ini. Nah, gitu. Nah, di variable view, di sini kita menentukan variabel-variabel apakah, variabel-variabel apa sajakah yang dibutuhkan untuk melakukan analisis ini. Misalnya di sini saya tulis nama, usia, jenis kelamin, dan juga nilai. Nah, di sini kita buat ada 4 variabel, yaitu nama, usia, jenis kelamin, dan nilai gitu. Nah, kalau data view, kita lihat lagi data view-nya. Nah, data view-nya udah ada kan? Ada nama, usia, jenis kelamin, nilai itu. Nah, di variable view kita bisa lihat ada type, width, decimal, label, value, missing, column, align, measure, dan row. Nah, kita akan membahas satu-satu yang ada di sini. Nah, nama itu kan variabelnya biasanya string kan. Di sini juga ada type-nya. Type-nya itu ini ada tipe-tipe datanya lah. Nah, kalau misalnya di pemrograman biasa tuh ada integer, ada boolean, ada float, double, dan sebagainya. Kalau di SPSS ini ada numeric untuk tipe data angka, koma
untuk tipe data angka juga, cuman dipisahkan ribuannya dengan koma, dot, dipisahkan ribuannya dengan titik, scientific notation untuk data-data numerik yang bersifat scientific notation, misalnya ada E gitu. Ini untuk date, untuk tanggal, dolar untuk mata uang, custom currency untuk mata uang yang bisa di custom gitu ya. String itu untuk karakter, kumpulan karakter gitu. Restrict number itu untuk angka juga. Nah, untuk nama kita buat apa kira-kira? String ya, karena nama itu bersifat karakter. Nah, karakter. Nah, untuk usia ini numerik pas. Jenis kelamin kita numerikkan aja, nanti kita bahas. Untuk nilai juga numerik. Nah, width ini adalah panjang karakternya. Misalnya namanya 8 karakternya. Kita di data view bisa tulis sebanyak 8 karakter aja. Misalnya nih. Nah, kita nggak bisa lagi menulis sebanyak selain 8. Misalnya kok misalnya mau lebih, tambah aja 20. Nah, ini bisa diperbanyak. Nah, itu. Untuk usia kita biarkan aja 8, jenis kelamin juga 8, nilai juga 8. Nah, decimals menunjukkan berapa banyak angka di belakang koma. Nah, misalnya usia. Kan desimalnya 2. Berarti angka di belakang komanya itu ada 2. Nah, misalnya saya tulis ini usia 20. Nah, nanti terbuat dia belakang komanya banyak 2. Nah, ini kan ada 2. Kalau nggak mau, ya udah buat aja 0. Kalau mau lebih buat aja tambah gitu. Nah, nggak ada lagi kan angka di belakang komanya. Label untuk melabelkan variabelnya. Misalnya ini variabel nama gitu untuk memperjelas saja. Nah, ini variabel nama, ini variabel usia. Usia dan sebagainya itu. Nah, ini kita buat 0. Nah, oh ya, untuk penulisan variabel itu nggak boleh ada spasi. Misalnya tadi jenis kelamin. Nah, ini ada spasinya kan, ini nggak boleh. Nah, variable name contains an illegal character. Nah, dia ilegal. Juga termasuk tanda scientific notation aritmatik. Nama ini ada tanda tambahnya kan. Nah, ilegal juga. Nah, untuk value, misalnya kita mau buat variabelnya itu ada pilihan. Misalnya jenis kelamin ini kan. Jenis kelamin itu ada 2, ya kan? Ada 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kita buat aja sini value-nya nah, laki-laki 2 perempuan. Nah, setelah kita buat value-nya ini, nanti data view kalau kita menulis jenis kelamin, misalnya ini, klik 1, nanti akan muncul laki-laki gitu. 2 perempuan. Kalau mau membedakan antara menunjukkan ini angka berapa gitu, tinggal klik ini aja. Ini apa namanya? Value label. Nah, 1, 2 itu laki-laki, perempuan. Oke. Nah, missing misalnya ada data yang kosong dalam ini data view, kosong dia, nilainya nggak ada. Itu akan diikutkan untuk analisis apa enggak gitu.
kolomnya ini untuk kira-kira untuk panjang kolomnya ya. Nah, ini misalnya 20, di kolomnya bertambah panjang. Nah, panjang kan? Daripada usia dan jenis kelamin ini namanya. Karena 20. Ini line untuk alignment ya. Mau left, dia right, center. Misalnya saya buat center, nanti datanya ke tengah. Misalnya saya buat Ana. Nah, Ana kan di tengah dia. Kalau ini kan usia right nih pasti. Right kan. Nah, untuk measure dalam statistik itu ada 4. Yaitu pertama itu nominal, dua itu ordinal, tiga dan 4 itu interval dan skala. Nah, nominal ini datanya bersifat kategorikal. Nah, kategorikal. Nah, jadi data ini angka-angka yang dalam data ini hanya bersifat identifier atau penanda gitu. Misalnya ini jenis kelamin tadi, contohnya. Contoh data nominal ini jenis kelamin. Nah, contohnya jenis kelamin tadi. Nah, ini kan 1 laki-laki, 2 perempuan tadi kan. Jadi angka yang ada dalam Mister nominal ini itu nggak berarti apa-apa, hanya bersifat kategorikal. Bukan berarti laki-laki itu lebih baik dari perempuan atau sebaliknya, itu hanya bersifat kategorikal. Nah, tadi 1 laki-laki, 2 perempuan gitu. Kalau data ordinal, nah, data ordinal ini bersifat peringkat, rank gitu, peringkat. Rank atau rank. Nah, jadi misalnya data ordinal ini contohnya adalah misalnya contoh kepuasan. Nah, misalnya nih, kalian datang ke restoran. Nah, nanti misalnya ada kuesioner, bilang apakah Anda puas dengan makanan ini? Pilihannya ada sangat puas, puas, tidak puas. Atau TP. Nah, nanti ada pilihannya. Ini peringkatnya. Sangat puas itu 1, puas itu 0 misalnya, tidak puas misalnya -1. Nah, ini angka ini bersifat peringkat gitu. Misalnya 1 lebih baik dari 0, 0 lebih baik dari -1 gitu. Oke. Untuk data interval dan skala, SPSS ini menyingkatnya menjadi scale gitu, scale. Nah, scale ini apa? Scale ini bersifat data yang bersifat ukuran. Ukuran ya. Misalnya apa? Contohnya umur, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Nah, dia lebih matematis ya kan? Karena dapat ukuran gitu. Dia lain sama kategorikal tadi, datanya
hanya bersifat kategori, ordinal, peringkat, rank, hanya bersifat untuk mengurutkan aja gitu. Ini bersifat ukuran. Nah, nominal tadi ordinal, skala, scale, biasa dipresentasikan dalam bentuk bar chart ataupun pie chart. Nah, pie chart. Ordinal biasa dipresentasikan dalam bentuk bar chart. Sedangkan scale ini bisa bar chart, juga kira-kira histogram ataupun line chart. Nah, nominal ini, kalau data nominal bersifat nominal, kita bisa menghitung frekuensinya. Beberapa banyak, misalnya tadi perempuan dalam satu grup gitu, berapa banyak laki-laki dalam satu grup gitu, kita bisa menghitung frekuensinya, tapi tidak dengan mean ataupun standar deviasi. Nah, kita bisa dapat frekuensi. Nah, karena tadi angkanya kan bersifat kategorikal, enggak numerik, itu apa? Enggak bersifat ukuran gitu, hanya bersifat kategorikal. Kalau ordinal, ini kita bisa dapat frekuensi. Misalnya nih, tadi contohnya ada berapa banyak orang yang puas dengan masakan kita dalam satu restoran, atau berapa orang banyak nggak puas gitu. Atau terkadang kita juga dapat mean-nya gitu, mean rata-rata. Cuman rata-rata dalam measurement ordinal ini itu kurang akurat ya. Jadi kurang direkomendasikan untuk mencari mean untuk data ordinal. Nah, kalau scale kita bisa menghitung frekuensinya, berapa banyak usia antara 10 tahun dengan 20 tahun gitu. Ataupun mean-nya rata-rata usia dalam kelas B gitu, kelas A gitu. Juga bisa standar deviasi. Nah, itulah perbedaan antara measurement nominal, ordinal, dan scale. Ini juga sangat penting ya kalau kita mau bicara statistika gitu ya. Misalnya ini nama ini kita buat aja measurementnya nominal. Usia tadi scale. Jenis kelamin apa tadi, ayo? Apa tadi? Nominal. Itu ya. Nilai scale. Oke, udah pas ya. Ini kita buat right semua. Kira-kira udah pas ya. Nilai kita buat aja 0. Nah, ini kita sudah buat variabel-variabelnya untuk data kita. Oke, sekarang kita tinggal menginputkan datanya. Nah, saya inputkan datanya dulu ya. Nah, di sini saya sudah mengisi semua datanya sebanyak 5 buah. Nah, ini ada Dono, data Dono, usia 20 tahun, laki-laki, Doni, Ani, Ana, Ama. Nah, data 5 biji ini jenis kelaminnya
Dono laki-laki, Doni laki-laki, Ani perempuan. Di sini kita bisa lihat, nah satu untuk laki-laki kan, Dono sama Doni. Ani, Ana, Ama itu dua, yaitu perempuan. Nilai yang juga sudah diisi. Nah, di SPSS ini kita dapat melakukan banyak analisis. Misalnya ini, kita bisa descriptive analysis, bisa custom table, bisa regression, bisa juga scale, non parametric test, nanti untuk independen dan sebagainya, dan multiple response. Nah, analisis ini akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Dan juga ini transform. Nah, ini transform untuk mengubah data-datanya. Nah, misalnya ini kita buat aja compute variable. Nah, ini misalnya mau kita compute salah satu variabel yang ada di sini atau beberapa variabel. Nah, misalnya di sini saya mau compute nilai. Kita drag aja dari sini ke sini untuk diproses. Misalnya kita mau dikalikan 2, nilai dikali 2 gitu. Nah, target variabel adalah variabel untuk menampung hasil dari operasi ini. Nah, misalnya sini saya buat target variabelnya hasil. Nah, ketika kita klik OK, nanti akan muncul satu variabel baru yang bernama hasil. Nah, hasil ini akan menampung yang tadi, operasi yang tadi. Misalnya 85 dikali 2, 70. 70 dikali 2, 140. 90 dikali 2, 90, dan sebagainya. Oh, kita lihat di variable view. Ini auto dibuat sama SPSS yang berskala scale langsung. Dan juga kita juga bisa menghitung peringkatnya. Rankings misalnya. Rankings. Kita mau meranking berdasarkan nilai siswa ini. Misalnya variabel kita mau to decimalist value. Ini kalau kita mau berdasarkan jenis kelamin bisa dibuat ini. Coba kita tes dulu salah satu. Mulai akan diproses. Nah, di sini kita bisa lihat Doni ranking 1, Ama ranking 2, Ani ini ranking 5 karena dia mempunyai nilai tertinggi. Tadi kan kita dari smallest value to biggest value gitu. Kita hapus saja. Kita transform lagi. Case kita kali ini akan merank berdasarkan jenis kelamin. Largest value. Oke. Nah, di sini Doni ranking 1, Dono ranking 1 karena bernilai 85 dibandingkan Dono dalam jenis kelamin laki-laki ya. Nah, Dono lebih tinggi nilainya daripada Doni. Nah, untuk perempuan Ani ranking 1 karena nilainya 90. Ana ranking 2 dengan nilai 84. Ama dengan nilai 71. Nah, itulah kira-kira pengenalan tentang SPSS pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.